Hai semuanya, gimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Semoga saja sehat dan sukses untuk kalian semuanya. Dan aku mohon maaf ya, beberapa hari ini keadaan kesehatanku agak menurun, jadi ya mungkin videonya agak molor sedikit gitu ya. Tapi tidak masalah, setidaknya ada pembahasan yang akan aku bahas setiap minggunya. Pada minggu kali ini kita akan membahas ya tentunya di pengembangan bakat multimedia yang ada di SMK Lazar. Kita akan membahas tentang apa tadi ya? Oh ya, teknik dasar fotografi. Seperti apa sih tekniknya? Kita bahas. Part pertama ini adalah komposisi atau angle ya, angle atau sudut pengambilan gambar ya, atau sudut pandang. Jadi setiap orang itu beda-beda sudut pandangnya. Ingin memotret sebuah objek, sudut pandangnya mesti beda ya. Dan juga untuk teman-teman semuanya, untuk menghasilkan foto yang wow ya, yang bagus dan juga yang menarik, tentunya menarik dilihat mata dan juga menarik dilihat oleh para viewer kita. Nah, kita harus berani ya, dalam artian meletakkan sebuah objek. Enaknya objeknya ini aku taruh mana ya? Atau aku taruh di sebelah pinggir ya, pinggir sekalian ya, sampai tidak kelihatan atau lain sebagainya. Ini ya perspektif kalian, masalah ya, semua perspektif kalian itu jelas bagus semuanya. Kemudian biasanya kebanyakan orang itu terpaku pada teori-teori yang pernah diketahui aja. Contoh ya, ketika memotret sebuah objek, jelas ada objek ya, kemudian dia fotonya pas di tengah. Seperti itu. Contoh ya, aku ingin memotret sebuah mouse ini ya, sebuah mouse ini aku potret. Biasanya objeknya akan di tengah seperti ini ya. Berbeda halnya mouse ini aku pindah di sebelah sini ya, di sebelah sini agak ke sini, berarti agak ke sini. Nah, ini sudah perspektifnya sudah beda seperti itu. Selanjutnya teman-teman semuanya, untuk part kedua kita akan membahas tentang depth of field. Depth of field itu bisa dikatakan sebagai kedalaman suatu gambar atau kedalaman, ya benar, kedalaman suatu foto atau gambar, bisa juga dikatakan sebagai ketajaman. Nah, ini di materi ini kalau tidak seingat aku itu pernah aku singgung di pertemuan yang kedua lah nggak salah ya, tentang pengenalan kamera. Iya, kedua lawan ke satu itu tentang kamera HP yang memiliki sensor yang kecil tapi diuntungkan dengan deep of field yang bagus. Seperti itu. Deep of field itu adalah ketajaman teman-teman. Nah, seorang fotografer dapat menemukan suatu objek yang dijepretkannya. Jadi ya objeknya contoh seperti ini ya, di PDF aja deh ya untuk contohnya. Di sini ada seorang fotografer dan juga ada beberapa objek di sana. Kemudian fotografer ingin memotret seekor apa nih? Seekor rusa ya. Nah, di situ sih ada beberapa objek. Ada objek bunga, kemudian ada objek rusanya itu sendiri, dan juga ada objek yang tinggi berupa pohon gitu. Akan tetapi teman-teman semuanya, si kameramen ini ingin memotret seekor rusa, khusus ke seekor rusanya saja. Nah, dia harus mengatur fokusnya itu menuju ke rusa, tidak menuju kemana-mana, tetap ke rusa seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan juga, ada focal length atau panjang lensa, kemudian ada deep of field area atau area mana sih yang akan ditajamkan ya. Kemudian ada jangkauan ya, jangkauan fokus. Kemudian fokusnya bisa fokusnya di pohon atau fokusnya ada di rusa, bahkan fokusnya bisa di si bunga ya, tergantung pemotretnya ingin fokusnya rusa sama bunga, ya udah aku fokuskan rusa sama bunga. Atau aku ingin fokusnya ke rusanya aja, ya udah aku kejar fokus ke rusa, yang lain bisa diblurkan seperti itu untuk ketajaman. Nah, untuk keterangannya juga, apakah objek tersebut dibuat fokus semuanya atau infinity focus, dan juga hanya objek utama aja yang difokuskan dan lainnya tidak, atau diartikan sebagai yang lain blur atau bokeh seperti itu.
Nah, kemudian untuk yang part ketiga, ini benar ketiga. Yang kedua seperti ini. Aku turunkan ya. Ini benar yang ketiga. Yang ketiga ini kita akan bahas tentang exposure atau pencahayaan. Nah, seperti apa sih pencahayaan itu yang kita maksud? Nah, ini nyambung lagi ya bersama materi kemarin dengan segitiga exposure ya. Pokoknya pas ya nomor 3 ya, ada 3 sudut. Tepatnya 3 sudut itu segitiga, bisa dikatakan exposure juga atau segitiga exposure. Dan ini yang kita bahas tentang exposure. Nah, mungkin bagi teman-teman bisa melihat kembali untuk materi kemarin tentang segitiga exposure itu kalau secara analogi segitiga exposure itu mewakili 3 elemen utama ya, ada shutter speed, ISO sama aperture ya, ini enggak ya, ada 3 itu. Nah, kalau kita bahas tentang exposure tanpa ada segitiga, berarti yang kita bahas perpaduan dari ketiga ini ya, perpaduan dari ISO, perpaduan dari shutter speed, perpaduan dari aperture ya, bisa dikatakan sebagai exposure bias seperti itu. Kalau di properties komputer seperti itu ya bacanya. Kalau di Mac nggak tahu deh ya, soalnya aku nggak punya Mac-nya masih belum beli. Selanjutnya, nah sebuah foto yang sangat hasil sebuah foto sangat ditentukan dari pencahayaannya. Nah, pencahayaannya itu terlalu tinggi atau overexposure itu juga tidak baik. Kemudian pencahayaannya terlalu gelap atau gelap ya, underexposure ya. Kalau yang ideal itu ya standar exposure atau yang rata tengah, biasanya seperti itu. Nah, akan tetapi teman-teman semuanya, untuk pencahayaan ini ya tidak semua harus menggunakan rata tengah semuanya, tergantung keadaan. Contohnya, ketika kita sedang memotret sebuah objek di siang hari, tentu saja pencahayaan dari key lighting atau pencahayaan utama yang paling terang ya, dalam hal ini matahari, bukan matahari department store, bukan matahari benaran. Nah, jelas cahayanya sangat terang sekali, berarti kita harus menurunkan exposure-nya ya. Kita buat -1. Oh, ini terlalu terang. -2 maksimal seperti itu. Kalau semuanya di beberapa kamera yang pernah aku temui, tepatnya di Fuji, ini ada 3 titik ya, 3 titik exposure, ada -3, -2, -1. Nah, kemudian untuk plusnya ada +1, +2, +3, ada seperti itu. Berarti ketiganya ada 1, 2, 3, ada 3 titik seperti itu ya. Entah itu ya minus sama positif. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Ini ada sebuah pohon. Ini mungkin si fotografer ingin melihatkan kepada penontonnya bahwasanya aku ingin memotret sebuah pemandangan di sore hari ya, bisa dikatakan sebagai Mas ini backlight ya, memang backlight seperti itu ya. Backlight seperti itu memang. Nah, dan juga teman-teman semuanya bisa dilihat ini ada 3 pilihan. Kalau yang -2 kan ada garis merah kecil di bawahnya angka ya, angka exposure-nya ada yang -2 itu. Ada -2 itu ya gambarnya seperti itu. Kemudian yang 0 seperti itu, yang +2 seperti itu. Kemungkinan bagi teman-teman semuanya bisa melihat, bisa memilih ya. Aku pilih yang mana ya? Pilih yang -2 kah? Milih yang 1 ya, -1 atau milih 0 ya, atau pilih yang plus semuanya biar terang semua, saking terangnya putih ya, blank. Jangan sampai blank ya kalau foto. Kemudian yang part keempat ya, kita bahas tentang fokus. Fokus itu penting teman-teman. Nah, dan juga agar mendapatkan hasil yang enak dilihat dan juga objek yang dihasilkan juga harus fokus tentunya saja. Kemudian teman-teman semuanya, seorang fotografer harus membiasakan mengambil foto dalam keadaan under pressure atau dalam tekanan agar matanya terlatih dalam melihat objek ya secara jernih. Jadi ketika kita memotret sebuah objek ya, kita harus menentukan dulu fokusnya ya. Objek ini aku ingin foto seperti ini, berarti harus aku fokuskan di objek ini, jangan kemana-mana, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi teman-teman semuanya, untuk saat ini kita sangat dimudahkan ya, sangat dimudahkan sekali. Mengapa? Karena semua kamera saat ini sudah menggunakan fitur autofocus ya. Selamat ya yang sering menggunakan autofocus.
Tetapi ya tidak menutup kemungkinan kita menggunakan manual fokus seperti manual kamera yang pertemuan kemarin ya. Kesimpulannya secara kasat mata seorang fotografer ya tampak seperti datang, motret, pergi lagi. Contoh ya, aku datang, ceklik, pulang ya. Datang lagi, ceklik, langsung pindah tempat lagi, ceklik lagi, pindah tempat lagi, seperti itu. Nah tadi. Nah, padahal teman-teman semuanya, sesungguhnya pekerjaan yang di lapangan hanya mempersiapkan ya seluruhnya kerja di lapangan hanya sepersekian persen dari pekerjaan total yang dia lakukan sebagai fotografer. Ya, bagian terbesar yang harus disiapkan ya, yang paling penting juga harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi yang paling penting itu ya persiapan. Tanpa adanya persiapan ya agak gimana ya. Tiba-tiba, Mas, foto. Udah, foto ceklik tinggal pergi gitu. Ya enggak. Mas, foto. Ya, aku datang ya, aku setting fokusnya di mana ya. Kemudian backgroundnya seperti apa, HDR-nya dapat apa enggak, atau detail yang di belakang dapat atau enggak. Kalau dapat udah tinggal klik seperti itu, fotonya jadi gitu, tinggal dicetak. Nah, sebelum dicetak jelas ada editing juga. Kemudian teman-teman semuanya, persiapan yang paling besar semua, saking besarnya ya, ini menjadi fundamental juga, adalah kemampuan teknis. Ya, hal ini tidak bisa dipelajari secara singkat atau instan. Nah, dan juga semuanya itu perlu waktu dan juga proses. Bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun untuk membuat suatu karya. Dan juga untuk menguasai teknik dasar fotografi. Dan juga mungkin pencahayaannya yang paling penting yang kemarin, ketika exposure, itu yang paling penting. Dan juga pengenalan kepada alat yang akan kita gunakan ya, itu juga penting juga. Ya, kalau kita tidak kenal sama alat selain kamera ya, aku mau foto long exposure, ya udah tinggal foto ceklik, kok lama ya digoyang-goyang, hasilnya tidak karuan ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas tentang manual kamera ini tambahan ya, aktivasi manual kamera atau unlock pro mode atau mode pro. Nah, ini mungkin bagi teman-teman penasaran kemarin gimana sih cara aktivasinya. Nah, pada dasarnya teman-teman semuanya, untuk membuka pro mode atau mode pro atau mode manual pada smartphone itu hanya membuka kamera to API. Padahal di Google sendiri itu sudah menyertakan kode kamera to API secara luas ya, secara legal itu bisa diaktifkan. Tetapi teman-teman semuanya dikunci oleh vendor ya. Vendor siapa Mas? Vendor ya kayak Samsung, LG, kemudian Advent mungkin, atau Xiaomi dan lain sebagainya ya, atau tepatnya merek yang memproduksi HP itu sendiri, itu vendor HP. Dan juga teman-teman semuanya, kan vendor HP banyak, tentu saja cara aktivasinya ya beda-beda ya. Kalau sepengetahuan aku ya, dari pengalamanku ketika aku unlock dari sebuah HP, saya unlock kamera to API-nya saya aktifkan. Nah, hal yang paling dibutuhkan itu adalah ADB driver ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang di program keahlian RPL entah kapan tidak akan tahu ADB driver fungsinya untuk apa. Tentu saja untuk penggunaan aplikasi Android, sepengetahuan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, untuk mengecek kamera to API ini aktif apa belum ya, teman-teman semuanya bisa mendownload sebuah aplikasi, ini gratis kok, tidak berbayar ya. Bisa mendownload aplikasi bernama Manual Cam Compatibility. Nah, setelah aplikasi itu terbuka ya, terbuka, kemudian kalian klik perizinan dulu, kita klik next sampai selesai ya, atau izinkan seperti itu. Nah, setelah kita izinkan, kita klik tombol start, kemudian ada loading sedikit ya, sebentar. Nah, setelah loading itu berjalan dan sukses, akan ada hasilnya. Sebenarnya kameraku ini support apa tidak sama si manual kamera atau kamera manual atau mode pro lah seperti itu. Nah, setelah kamera tuh apinya itu aktif teman-teman,
atau sudah di-unlock ya, teman-teman bisa mendownload aplikasi kesayangan seperti Gcam ya, atau Google Kamera. Ini tidak tersedia di HP-HP yang lain, hanya khusus untuk pengguna Pixel ya. Kemudian ataupun ingin mendownload atau menginstal aplikasi kamera-kamera manual seperti kamera VP5, kemudian manual dan lain sebagainya. Hanya itu sih untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya sudah sampai sekitar 20 menit. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya, entah itu disengaja ataupun tidak. Tetap semangat, tetap berkarya meskipun saat ini masih pandemi. Tetap semangat semuanya. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang ingin pertemuan tatap muka secara langsung ya, bisa langsung menghubungi di WA saya, WA pribadi ya, tepatnya di 082330295812. Bisa langsung konfirmasi, Mas, ayo Mas, langsung tatap muka aja dah biar mudah gitu. Boleh ya. Lokasinya di mana? Lokasinya tidak harus di sekolah ya. Mungkin yang besok Jumat itu tatap muka, atau kemudian yang datang tatap muka, bisa langsung konfirmasi, Mas, ayo Mas tatap muka untuk PB, yuk ya, bisa lanjut. Kalau beberapa orang sih bisa di sekolahan, tapi kalau sebenarnya aku ingin suasana baru nih ya, aku ingin suasana baru di tempat hiburan ya, di tempat wisata, entah itu di perkemahan Awalintang bisa ya, ataupun di hutan sekalian tidak masalah ya. Bisa foto jalan, bisa foto pemandangan juga, bisa foto pegunungan ya, pesawahan, orang lagi bekerja dan sebagainya, sangat banyak kalau semuanya ingin tatap muka. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan patah semangat, tetap semangat ya, tetap berkarya, dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.